Selamat siang Pak Sugista, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gisale Ameris dari NIM 082 111 733 064. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai UAP dari mata kuliah pemrograman komputer yang telah saya buat. Jadi pada UAP ini saya membuat aplikasi yaitu kamera GPS, di mana aplikasi ini memiliki fitur untuk membuka kamera, kemudian mengambil gambar, secara lewat kamera maupun mengambil gambar lewat galeri juga bisa, kemudian mengedit foto sehingga dapat ditampilkan teks lokasi pada gambar yang telah diambil, kemudian ada juga fitur untuk membagikan gambar yang telah diambil ke aplikasi lain. Untuk itu, fitur-fitur atau komponen-komponen yang digunakan adalah pertama ada toolbar, kemudian ada juga label, ada juga button-button, di mana button ini berfungsi untuk mengaktifkan kamera, button ini berfungsi untuk mengambil gambar dari galeri, button ini berfungsi untuk mengedit agar dapat muncul teks lokasi pada gambar, kemudian button ini berfungsi untuk membagikan gambar ke aplikasi lain. Selain button juga digunakan T-image, yaitu komponen untuk menampilkan gambar pada aplikasi. Kemudian digunakan juga button yang di bawah ini ada button ambil gambar, di mana ketika button ambil gambar ini diklik, maka akan diambil atau akan diambil foto yang dari kamera tersebut. Selain komponen-komponen yang terlihat pada UI, ada juga komponen yang tidak terlihat, seperti komponen action list dan juga komponen location sensor. Untuk action list ini digunakan untuk agar button-button yang untuk mengambil gambar dari galeri dan juga untuk membagikan gambar ke aplikasi lainnya dapat dilakukan. Sehingga pada action list ini dapat digunakan dua aksi, yaitu yang pertama aksi take photo from library dan juga aksi show share sheet action. Pada button yang plus ini digunakan aksi tadi, yaitu aksi take photo from library, sedangkan untuk button folder ini digunakan aksi show share sheet action. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah komponen-komponen yang digunakan, kemudian di bawahnya ada prosedur-prosedur yang digunakan. Kemudian pada bagian private ini juga terdapat prosedur get image dan juga on Google is first defend. Saya akan menjelaskan satu-satu mengenai prosedurnya. Jadi pada prosedur ini sampai sini adalah prosedur untuk menyalakan kamera dan juga untuk mengambil gambar. Jadi pada saat button one click diklik, yaitu button one ini adalah button yang bergambar kamera tadi. Di sini saya akan juga menjelaskan bagaimana button dapat diubah bentuknya sehingga tidak hanya berbentuk kotak tapi dapat di custom. Untuk itu kita dapat ke objek inspector, kemudian kita mencari style. Nah, di sini kita dapat melihat-lihat banyak bentuk atau banyak pilihan button yang disediakan. Saya akan kembali ke coding. Jadi yang pertama adalah codingan mengenai button one click. Ketika button ini diklik, maka kamera komponen akan aktif. Sedangkan untuk ketika button to click, yaitu button yang berada di bawah yang bertuliskan ambil gambar, diklik, maka kamera akan mati dan mengambil gambar. Kemudian prosedur yang ketiga ini adalah prosedur kamera komponen one sample buffer ready. Sampel buffer adalah data yang diambil oleh kamera, sehingga ketika data yang diambil kamera itu siap, maka akan disiapkan untuk sinkronisasi agar aplikasi dapat menampilkan gambar yang diambil kamera pada saat itu juga. Seperti itu. Dan prosedur ini dinamakan get image. Jadi prosedur get image ini adalah prosedur untuk menampilkan gambar yang diambil kamera ke dalam T-image, yaitu yang bernama image one. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya prosedur get image ini adalah yang benar-benar berfungsi untuk menampilkan uh, gambar yang sudah diambil kamera ke aplikasi untuk bisa dilihat user. Apabila tidak ada prosedur get image ini, maka gambar tidak dapat dilihat di T-image seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah prosedur form create. Jadi prosedur form create ini fungsinya untuk mengatur properti dari T-image, yaitu wrap mode-nya menjadi stretch. Kemudian di bawahnya juga terhadap saya beri coding, yaitu take photo from library action yang buttonnya berbentuk plus tadi. Nah,
Button take photo from library action ini berfungsi codingan untuk agar user dapat mengambil gambar dari galeri seperti itu. Dan agar button ini dapat terkoneksi dengan codingan tadi, maka pada bagian action pada button plus ini telah diberi take photo from library action. Di sini kita sudah bisa memilih dan saya memilihnya take photo from library action karena memang saya bermaksud agar button ini dapat memperbolehkan user mengakses galeri. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai button pena, di mana button pena ini seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya berfungsi untuk agar user dapat mengedit teks yang berisikan lokasi pada gambar. Oleh karena itu sebenarnya pada codingannya button pena ini atau button 4 ini sebenarnya tidak langsung berfungsi untuk memberikan teks lokasi pada gambar, tapi button 4 ini lebih tepatnya berfungsi untuk mengaktifkan sensor lokasi yang telah kita pakai atau telah kita ambil dari palet tadi. Nah, apabila sensor lokasinya aktif, maka akan masuk ke prosedur location sensor one, location change, di mana ketika user ini berubah lokasi ataupun sedang berada di lokasi tertentu, maka sensor lokasi ini akan mendeteksi dan juga menghasilkan data berupa latitude dan longitude-nya, jadi berupa angka pada peta seperti itu. Nah, karena kita menginginkannya agar data alamatnya itu tidak hanya berupa angka, tapi adalah alamat yang bisa dibaca. Oleh karena itu kita menyetel instance geocoder, di mana geocoder ini adalah uh, aktivitas untuk menerjemahkan uh, dari alamat yang bisa dibaca menjadi angka yang pada peta. Nah, untuk itu kita perlu menyetel terlebih dahulu geocodernya. Dan perlu diketahui bahwa geocoder ini bukanlah komponen yang bisa diambil di palet. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu memberikan codingan pada bagian private seperti ini, fgeocoder.2 tgeocoder, agar komponen tgeocoder dapat digunakan. Karena kita kemudian ini sudah disetel instance tgeocodernya, kemudian kita juga ingin mengubah location ke address. Jadi assign fgeocoder seperti ini, agar komponen geocodernya dapat diaktifkan. Nah, karena data yang kita inginkan adalah alamat dan bukan angka, sedangkan geocode itu adalah mengubah alamat menjadi angka, maka kita memerlukan on geocode reverse event, yaitu kebalikannya dari geocode. Sehingga dengan prosedur on geocode reverse event, kita dapat mengubah angka pada peta menjadi alamat yang bisa kita baca. Nah, sekalian pada coding ini, saya juga memasukkan codingan untuk memasukkan teks yang berisi lokasi pada gambar. Oleh karena itu, saya menggunakan fill canvas, yaitu image1.bitmap.canvas.fillText. Dan address.thoroughfare-nya saya berikan variabel URL 5, kemudian address.subthoroughfare-nya saya berikan variabel URL 4. Kemudian agar lokasi tadi dapat dimunculkan pada teks atau pada field text-nya, maka saya berikan alamat plus URL 5 plus URL 4. Dan ini adalah pengaturan besar rectangle dari teksnya, kemudian ini adalah letak lokasinya. Seperti itu. Baik, berikutnya saya akan mendemokan bagaimana aplikasi ini berjalan. Baik, saat ingin mengambil gambar, maka pertama saat membuka aplikasi ini pertama kali, saat ingin mengambil gambar dengan mengeklik button kamera, maka pertama aplikasi akan memunculkan request untuk meminta izin user untuk menggunakan kamera. Kemudian ini adalah saat kameranya sudah bisa aktif. Di sini saya juga mencoba dengan mengklik tombol plus sehingga saya bisa mengakses galeri saya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil gambar dengan menggunakan kamera, sehingga untuk itu saya akan mengeklik tombol ambil gambar.
Kemudian akan saya coba untuk memberikan teks lokasi dengan mengklik tombol pena ini. Nah, ini adalah teks lokasi yang sudah muncul. Ini akan saya bundari. Di sini sudah muncul teks lokasi, sehingga gambar yang semulanya hanya foto biasa, ketika ditekan tombol pena, maka dalam gambar itu atau dalam foto itu akan tercantum lokasi dalam bentuk teks pada gambarnya. Seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan saya mengenai coding. Itu tadi saya telah menjelaskan bagaimana aplikasi ini dapat mengambil gambar menggunakan kamera, kemudian juga mengambil gambar melalui galeri, dan juga mengedit agar bisa dimunculkan teks lokasi pada foto. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini dapat membagikan gambar hasil kameranya ataupun gambar yang sudah diedit ke aplikasi lain. Untuk itu kita memerlukan prosedur, yaitu prosedur show share sheet action 1 before execute. Nah, prosedur ini berfungsi sebagai agar memampukan user membagikan gambarnya ke aplikasi lain. Untuk itu, pada button folder ini juga sudah di setting actionnya menjadi show share sheet action. Kemudian saya akan jelaskan melalui demonya. Baik. Jadi pertama mengambil gambar. Di sini misalnya mengambil gambar secara manual menggunakan kamera. Kemudian saya menekan tombol folder ini. Nah, di sini sudah muncul pilihan apakah gambarnya ini mau dibagikan melalui email, melalui IG, ataupun melalui aplikasi lain. Seperti itu. Kak Sugi dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Gisale Ameris dari 0821111034. Pada kesempatan kali ini akan membuat aplikasi kamera beserta perizinannya untuk ditampilkan pada user.
Baik, pada aplikasi ini, apabila tombol kamera diklik, maka kamera akan aktif, tapi apabila tombol foldernya diklik, maka kamera akan berhenti. Seperti ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.